Oke. Tes. Ya, langsung ke server scripting ya, PHP. JavaScript sebenarnya seperti sebuah lanjut juga gitu ya, tapi untuk video ini mungkin bisa di skip aja. Jadi karena di slide juga sudah cukup banyak. Lagi pula JavaScript juga rekomendasinya hanya untuk tampilan saja ya, tampilan, tidak untuk true lanjut programming gitu. Just lanjut programming for display itu bagus untuk JavaScript. Anda bisa langsung melihat di modul sudah ada, contoh-contoh juga sudah banyak, tidak terlalu rumit juga. Oke. Untuk PHP sebelumnya di video sebelumnya sudah sampaikan ya. Jadi inilah command gateway interface server side scripting language, di mana PHP tentu saja dapat bekerja bersama-sama dengan client side scripting juga ya, client side, dan bisa mengganti beberapa bagian dari client side scripting. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas gitu ya, jadi beberapa teknologi yang terkait dengan klien, sekarang masuknya ke server. Walaupun nanti kita akan lebih ke PHP saja ya. Kenapa PHP? Silabinya begitu. Ya, saya yakin Anda juga sudah pernah belajar juga scripting server yang lain, server scripting yang lain seperti ASP yang sangat terkenal. Ada ASP.NET, kemudian JSP juga. Jadi kalau PHP karena dia lebih free ya, karena free-nya saja dan open source itu. Oke, dan banyak digunakan di hampir semua universitas. Kalau akademik biasanya pakai yang free gitu ya. Oke. Sebenarnya PHP tidak jauh berbeda seperti programming yang lain ya. Dia adalah interpreter language, JavaScript juga interpreter language. Jadi langsung bisa dilihat gitu ya hasilnya tanpa harus dikompil gitu ya. Tanpa harus jadi diinterpretasikan berdasarkan apa yang dituliskan sintaknya, tidak harus dikompil secara khusus. Nah ini jadi dia di embed di dalam scriptnya HTML. Jadi HTML itu seperti bundel ya, seperti glue, itu lem ya, seperti lem yang dia bisa dicantolin script apa aja lah gitu, termasuk PHP. Jadi asal bundel script Anda baik tunggal ataupun nyantol di HTML itu ada enclosed tag PHP ini, maka web server akan recognize sebagai bundle script PHP gitu, seperti itu. Jadi Anda bisa menaruhnya di mana saja. You can put it anywhere. Baik di luar HTML ataupun di dalam HTML. Sangat sederhana. Jadi ini ya, perhatikan. Asal ada di dalam bundle PHP enclosed ya, enclosed tag PHP, maka ini disebut sebagai script dari PHP gitu ya. Walaupun tampilannya sama ya, mirip. Ini adalah hasil dari HTML. Ini ini adalah HTML, yang ini adalah PHP. Nah ini built-in function pertama, print. Jadi itu yang tadi yang saya sampaikan mengapa sebagian kemampuan dari markup language HTML untuk display informasi itu juga dimiliki oleh PHP, karena PHP juga punya build function untuk mendisplay informasi ke browser begitu. Oke. Ini contoh yang lain ya. Nah, di slide lebih banyak lagi. Pada dasarnya Anda perhatikan bahwa Anda bisa embed font kalau dan seterusnya. Ini kan HTML ya. Anda bisa mengembed tag HTML di dalam PHP seperti ini. Font dan seterusnya.
Begitu juga CSS ya, CSS juga bisa. Ada contohnya nggak ya sebentar di CSS juga ada bisa masukkan jadi font, color, kelas misalnya gitu ya. Anda tuliskan kelas untuk mau mendefinisikan style sheet tertentu, itu juga bisa, jadi menyenangkan. Jadi hanya saja mungkin memang ada sedikit limitasinya dibandingkan teknologi displaynya HTML atau dynamic HTML gitu ya. Jadi seperti ini karakteristik sedikit tentang PHP. Kemudian seperti halnya dia programming language yang lain, dia akan ada variabel ya kan, cara mendefinisikan variabel. Kemudian ada tipe data, kemudian juga tentu ada operator-operator, banyak sekali. Di slide lebih banyak lagi, di online tutorial juga di online-nya php.net itu lebih banyak lagi. Jadi sama, kalau Anda sudah pernah belajar konsep pemrograman selalu ada seperti ini, variabel, kemudian tipe data, kemudian operator. Mirip seperti C ya, jadi akar dari PHP. Jadi Anda bisa mendefinisikan variabel seperti ini. Anda berikan tanda sign. Ini berarti dianggap sebagai variabel dari PHP gitu ya. Dan dia case sensitif. S besar dengan S kecil, uppercase, lowercase, dia sebagai sesuatu yang berbeda. Jadi Anda bisa mendefinisikan fleksibel ya, sangat fleksibel. Jadi salah satu kelebihan PHP itu sangat fleksibel. Ataupun operator-operator, ada operator arithmetic, ada komparator logik, ada operator string juga ada, dan banyak sekali operator. Jadi itu variabel, tipe data, operator. Nah, ini yang bagian cukup penting. Nanti basic-basic yang lain untuk selain operator, tipe data, dan variabel, Anda juga akan mengenal konsep programming seperti loop, conditional, sama seperti programming yang lain. Jadi mungkin next video. Nah, ini yang cukup penting, built-in function. Jadi salah satu kelebihan dari PHP juga dia punya banyak sekali. Dia punya banyak bundle keyword atau kelompok gitu ya, kelompok untuk built-in function untuk mengerjakan specific work gitu tertentu. Sebagai contoh tadi ini print. Jadi built-in function, apa itu function? Saya yakin di konsep pemrograman sudah tahu. Jadi function itu apa gitu ya. Jadi built-in function, jadi reserved function atau keyword reserved function print ini adalah tugasnya untuk menampilkan informasi. Inilah built-in function untuk string ya, string information. Baik, nah built-in function banyak sekali, tidak hanya string, kemudian juga ada number, array, crypto, file, database, apa saja yang fungsinya tiap-tiap bundle itu memang mengerjakan spesifik tertentu. Nah, sama seperti programming yang lain ya. Nah, bisa dikatakan langkah dasar untuk basic dari PHP sama seperti programming yang lain, yaitu variabel, tipe data, operator. Saya tidak akan membahas lebih untuk tipe data, sudah saya sampaikan di kelas. Operator, kemudian built-in function ini yang paling utama. Dan yang perlu Anda ketahui itu hanyalah bagaimana cara menggunakannya saja ya. Jadi ada built-in function itu gunakan dan sebagainya, seperti itu saja. Untuk yang lain basicnya sama seperti programming yang lain ya. Sebentar, maaf. Nah, ini ada conditional, if else, cara penggunakannya tidak jauh berbeda. Kemudian juga loop. Conditional bisa berbentuk if else atau switch gitu ya. Nah, juga loop ini, jadi variabel, tipe data, operator, built-in function, kemudian conditional, if else, dan switch, kemudian juga loop. Loop bisa for, bisa while. Nah, sama seperti programming yang lain yang jauh berbeda. Nah, ini yang bagian utamanya, built-in function. Nah, PHP di php.net Anda bisa download sendiri atau Anda bisa lihat tutorialnya. Begitu banyak built-in function, tidak bisa disampaikan satu persatu. Ini salah satu yang sering digunakan ini. Beberapa yang sering digunakan. Yang perlu Anda butuhkan adalah tahu bagaimana cara menggunakannya. Sebagai contoh,
string untuk yang pertama ya. Ini aja. Oke, nah ini built-in function .string. Perhatikan ini ya, ada string to upper. Ini adalah built-in function string. String to upper maksudnya apa? Jadi membuatnya menjadi uppercase gitu ya. Kemudian string to lower, membuatnya menjadi lowercase. Nah, seperti atau kemudian misalnya UC first. Artinya setiap ada satu kalimat huruf pertama first word itu pakai uppercase seperti ini ya. Kalau misalnya UC words artinya setiap kata baru first letter dari setiap kata itu huruf besar. Nah, seperti ini uppercase, sorry. Ini salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh. Saya yakin di praktikum sudah cukup banyak. Sudah lebih banyak lagi. Ini contoh untuk penggunaan waktu dan ini waktu, tanggal dan waktu gitu ya, dan sebagainya, banyak sekali. Nah, saya ingin menyampaikan di video ini itu ini pentingnya mempelajari built-in function. Jadi praktis lebih banyak. Tidak mungkin saya berikan satu persatu di sini, contoh-contoh saja, penggunaannya sangat mudah. Nah, ini string yang lain lebih sering, ini adalah break match. Break match juga paling sering digunakan. Oke. Jadi mungkin untuk dasar dari PHP itu saja ya. Jadi variabel, tipe data, paham? Variabel, tipe datanya, operator, built-in function, conditional, loop. Detailnya ada di kelas dan di slide. Oke.